بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muqidhah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Fa insyaallah ta'ala jika kitab ini selesai, mungkin kita akan membaca kitab Syarah Nawaqidul Islam karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ini paling tinggal beberapa kali pertemuan lagi, buku ini selesai, mungkin kita akan ganti ke kitab itu, mengingat penting permasalahan tauhid dalam bab ini, khususnya di zaman-zaman sekarang ya. Jadi kita akan utamakan pelajaran-pelajaran kita ini lebih banyak ke tauhid. Adapun ilmu alat ini kita jadikan tingkatan kedua di sela-sela pelajaran tauhid yang ada. Tetap kita pelajari nanti. Mungkin ini kalau udah selesai mustalah, nanti ada masanya juga kita mungkin akan masuk ke buku dalam bab Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil, dan nanti juga akan belajar ilmu usul fikih, qawaidut tafsir dan yang lainnya. Namun itu semua ilmu alat yang kita jadikan sebagai sampingan. Adapun inti yang akan kita pelajari buku-buku yang berkaitan dengan akidah, buku-buku yang berkaitan dengan tauhid. Kita lanjutkan masih pada keterangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang beliau menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguatkan, menolong dan menjaga agama ini tadi. Para ulama tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan, baik secara sengaja ataupun secara kekeliruan, sehingga tidak akan mungkin ada dua orang alim bersepakat di dalam mensiqokan perawi yang dhaif. Tidak pula ada seorang alim yang sebaliknya mendhaifkan perawi yang thiqah. Ini makna kalam ini disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi ya. Maknanya ulama al-jarh wa ta'dil tidak akan mungkin terjadi pada mereka mentautsik orang yang pada hakikatnya dhaif ya. Tidak akan mungkin. Lihat ya, orang yang pada hakikatnya dhaif. Juga sebaliknya, tidak akan mungkin mereka mendhaifkan orang yang pada hakikatnya thiqah. Kenapa? Karena mereka membangun prinsip tad'if wa tautsik ala asas al-wara'. Ingat kemarin, ala wara'in tam, di atas dasar wara' yang sempurna. Jadi tidak mungkin sembarangan mereka mentautsik ataupun mentad'if. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi kalau antum lihat ada perbedaan, perselisihan pendapat, itu sebabnya innama yaqa'u ikhtilafuhum fi maratibil quwwa au maratib ad-dha'fi. Ya, yang menjadi sebab ikhtilaf mereka itu pada tingkatan kekuatan atau tingkatan kedhaifan seorang perawi. Jelas? Jadi ibarat mereka tadi berbeda-beda karena mereka menganggap tingkat kekuatan seorang perawi tersebut itu berbeda. Difahami? Nah, jelas? Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yang kalau di buku ana disebutkan di halaman 122, kemudian wal hakim minhum yatakallam bihasabi ijtihadihi wa quwwati ma'arifihi.
seorang hakim di kalangan ulama jarh wa ta'dil. Hakim di sini maksudnya yang memutus perkara. Seorang alim tersebut dia berbicara sesuai dengan ijtihad dan kuat pengetahuan dia tadi. Gambaran seperti ini. Mereka itu sepakat. Perawi yang dhaif dikatakan dhaif. Perawi yang thiqah dikatakan thiqah. Namun mereka itu akan terjadi perbedaan pandangan dalam menilai seseorang karena sesuai dengan perbedaan ijtihad dan kuatnya pengetahuan mereka, ilmu mereka tadi. Contoh misalkan ada dokter fikih, seorang muhaddits, Wandi seorang muhaddits. Yang mau dihukumi siapa? Misalkan Ibnu. Ya. Ibnu yang mau dihukumi. Memungkinkan dokter fikih biasa ijtihadihi mengatakan Ibnu adalah saduq. Memungkinkan antum mengatakan dhaif bihasab ijtihadihi. Namun pada hakikatnya antum sepakat kalau memang dia orang yang dhaif pada hakikatnya, antum akan katakan dia dhaif. Jelas? Jelas? Nyambung dokter fikih? Menunjukkan mereka para ulama al-jarh wa ta'dil, mereka sepakat tidak akan mungkin mereka otak-atik gitu loh. Kalau orang yang memang pada hakikatnya dhaif. Jelas? Yang terjadi perbedaan mereka dalam menilai sudut pandang ini orang. Jelas? Anak kasih gambaran. Ya. Para ulama kita sepakat tidak sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW adalah bid'ah. Ya enggak? Bid'ah layak ditinggalkan. Anda katakan ulama ahli sunnah, salafiyin. Ya toh? Sepakat? Antum yakin seperti ini? Pasti seperti itu, sepakat. Nah, tinggal mereka memandang ini perkara mereka perselisihkan. Ada yang menyatakan ini sunnah. Contoh misalkan qunut subuh. Terus menerus. Ada yang mengatakan mereka sepakat. Kalau tidak ada dalil dari Nabi SAW, itu bid'ah. 4 imam mazhab sepakat apa tidak? Sepakat. Sesuatu yang menyelisih dalil layak ditinggalkan. Sepakat mereka. Qunut subuh terjadi ikhtilaf. Jelas? Sebagian mazhab ada yang mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Apakah mereka itu yang melakukan meyakini itu tidak ada dalilnya? Tidak. Mereka yang mengatakan sunnah, yang melakukan meyakini itu ada argumentasi. Difahami? Sehingga yang menjadi sudut pandang perbedaan mereka bukan pada hakikat, ya enggak? Tapi pada sisi pandangnya. Jelas dokter fikih? Ya? Nyambung? Wandi? Ibnu? Irsyad? Jelas ya? Jadi yang menjadi letak khilafnya para ulama dalam bab al-jarh wa ta'dil bukan pada hakikat perawi. Kalau hakikat perawi yang dhaif, mereka katakan dhaif. Kalau memang pada hakikatnya thiqah, ya thiqah. Contoh kita ambil hakikatnya orang yang thiqah. Ada nggak mereka mendhaifkan para sahabat? Iya enggak? Tidak ada. Mereka sepakat para sahabat semuanya udul, thiqah. Karena memang hakikat para sahabat thiqah dan udul. Jelas? Para ulama ahlul hadis ada nggak mensiqahkan, mentausiq pentolan ahlul bid'ah yang ada di zaman dahulu, yang punya pemahaman Asy'ari, Mu'tazili, Rafidhi? Tidak ada. Kalau orang yang sudah jelas bid'ah, ya bid'ah. Tinggal mereka itu ikhtilaf pada seseorang gitu. Nyambung. Ana contoh yang lain, ikhwan.
permasalahan yang kadang di zaman sekarang dijadikan saling hantam, ya, saling hantam dalam permasalahan al-udhur bil jahl, masalah yang ngeri ini. Orang kalau terjatuh pada syirik besar, ya, pada syirik besar, sebatas yang kita tahu di buku-buku para ulama, mereka jelas ini kekufuran, perbuatan kekufuran, jatuh pada kekufuran. Namun dalam hukum terhadap muayyan, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat bersama kaum muslimin, ya, salat bersama kaum muslimin, id ikut id, lebaran ikut lebaran, puasa ikut puasa, bayar zakat ikut bayar zakat, namun jatuh pada kesyirikan. Ada perayaan tahunan, mereka orang-orang kampung ini setiap tahun ada perayaan menyiapkan potongan kepala kambing, kemudian dilempar dibawa di larung bahasanya ya, ke laut selatan. Nah, kasih kembang, kasih apa sesajen, ya Muhammad ya, nah, di laut selatan sesajen, setiap rumah menyediakan satu. Difahami? Syirik apa bukan? Syirik. Ya, itu apa ke laut selatan? Supaya tertolak bala kita, ya, dari penguasa alam semesta. Jelas? Namun mereka melakukan yang seperti itu banyak sebab. Bisa jadi satu, adanya tokoh-tokoh atau dai-dai yang mengatakan itu bukan syirik. Ya benar. Terkadang kita dapat itu orang tuh melakukan kesyirikan, dia nggak tahu kalau itu syirik. Jahil bukan? Atau belum sampai orang yang memahamkan kepada mereka di wilayah tersebut itu syirik. Difahami? Sekarang permasalahan, ketika ada orang yang melakukan seperti ini, antum berani nggak tunjuk hidung dalam hati antum menyakani musyrik nih orang satu kampung nih, syirik besar, kafir. Rumah bapak si A itu kafir, bapak si B itu kafir, bapak si C itu kafir, semuanya itu kafir. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Wah, ini ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sudah ada wasail internet segala macam, media segala macam, itu udah jelas. Gitu loh. Udah jelas sekali, ilmu udah nyebar segala macam, udah tahu semua. Tidak ada hujah bagi dia lagi. Makanya dikatakan musyrik. Ada sebagian masyayikh kita seperti itu. Sebagian lagi enggak. Mereka mengatakan la nukaffiruhum hatta nubayyin lahum, sampai kita jelaskan. Mungkin dia gini, mungkin dia gini, jauh dari ilmu, bertahun-tahun gini, tahun-tahun gini. Difahami? Jelas? Nah, seperti itu. Nah, ini juga kadang terjadi permasalahannya panjang lebar. Jelas ya? Nanti insyaallah ya kawan, ada waktu akan kita kaji ya permasalahan yang seperti ini tadi. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Az-Zahabi fa inna dura khata'uhu fi naqdihi falahu ajrun wahid. Kalau kesalahannya tersebut jarang dalam bab pengkritikannya tadi, maka dia dapatkan satu
Satu pahala. Maksudnya gini, ada sih salahnya, tapi sesuatu yang jarang gitu loh. Ya, ketika dia salah, maka dapatkan satu pahala. Difahami? Jelas? Nyambung Dokter Vicky? Ada seorang alim, dia yang luar biasa kalau dalam mengkritik itu tepat gitu. Tapi ada juga salah. Nah, ketika dia salah apa? Falahu ajrun wahid. Ya. Kemudian wa hadza fima idza takallamu fi naqdi syaikhin wa waznihi fi hifdhihi wa ghalatihi. Nah, ini terjadi pada kasus yang mana tatkala para perawi, para imam, para ahlul hadis berbicara mengkritiki seorang syekh, lalu menimbangnya, memilah-milahnya, ditimbang, dikaji panjang lebar dalam masalah hafalan dan kekeliruan syekh tersebut. Difahami? Maksudnya gini, yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi, nyambung, yang dibahas di atas itu yang dibahas kritikan dalam bab hifdhihi wa qalatihi. Difahami? Yang tadi dong, pembahasan maratibil quwa wa maratibil dha'fi, al-hakim minhum yatakallam bihasabi ijtihadi wa quwati ma'arifihi. Ini yang dibahas berkaitan dengan apa? Hifdzur ruwat wa ghalat arwat. Difahami? Nah, ini para ulama itu mengkritisi perawi dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, dari sisi al-hifdz. Difahami? Dhabt. Dalam bab dhabt, al-hakim yatakallam bihasabi ijtihadihi. Jelas? Di sini yang terjadi ikhtilaf bihasabi ijtihadihi fi maratibil quwwah. Jelas? Kalau ada orang yang mereka katakan ini orang siqah, berarti itu babnya apa? Adalah apa bukan? Hah? Orang yang siqah masuk adalah. Terjadi ikhtilaf mereka pada bab apa? Al-quwah. Nyambung? Wandi jelas? Muhammad, jangan ada yang ngantuk. Ahmad, pusap lah 20 kali. Pusap supaya tidak ngantuk. Ana ulangi lagi ya. Ini ada perawi siqah. Berarti ketika dikatakan siqah itu kan orang yang menjamaah bainal adalah wa dhabt. Difahami? Menjamaah bainal adalah wa dhabt. Dia orang yang siqah. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama ahlul hadis pada perawi yang siqah ini tadi. Yang mereka ikhtilafkan itu adalah kuatnya dia, hifadznya dia. Difahami? Jelas? Siqah itu kan terkandung padanya adalah dhabt. Ya tak? Yang mereka ikhtilafkan dhabtnya dia. Nyambung? Mandi? Contoh, Dokter Vicky ini siqah. Sepakat kita? Sepakat. Tinggal mungkin saja kita ikhtilaf. Ada yang mengatakan soduk. Kalau pengamatan anak Dokter Vicky itu paling soduk lah, tidak terlalu kuat hafalan beliau. Ya enggak? Mungkin yang lain mengatakan apa? Kuat itu. Difahami?
Intinya kita sepakat, beliau adalah orang yang adalah. Difahami? Nyambung? Jelas? Nyambung dong, oke? Nah, sekarang kita mau pindah ke pembahasan yang berikutnya. Makanya kata Imam Az-Zahabi, ini yang dikritiki pada bagian atas, pengkritikan bagian atas itu dalam masalah apa? Hifzihi wa ghalatihi. Berarti dobat ya. Nah, sekarang pembahasan adalahnya. Fa in kana kalamuhum fihi min jihati mu'taqadihi. Nah, kalau yang mereka bahas itu pada seorang perawi ditinjau dari sisi mu'taqad. Nah, ketika dia dari sisi mu'taqad, apa pembahasan ini? Adalah atau dobat? Adalah. Fahuwa ala maratib. Nah, di sini mereka bertingkat-tingkat. Jelas? Nyambung? Lanjut? Ya, kita lanjut. Faminhum, di antara mereka, di antara perawi-perawi hadis itu, ada yang man bid'atuhu ghalidhah, ada yang bid'ahnya ghalidhah, ghalidh, besar, tebal. Wa minhum man bid'atuhu duna dzalik, ada lagi yang di bawahnya. Wa minhum ad-da'i ila bid'atihi, ada lagi yang dia sifatnya da'i. Wa minhum al-kaf wa ma baina dzalik, di antara mereka ada yang menahan diri dari kebid'ahan, pelaku bid'ah tapi dia enggak nyebarkan. Famata jama'al ghalaz wad da'wa tajannub al-akhdhu anhu, maka tatkala didapati ada perawi yang mengumpulkan al-ghalaz, ya, bid'ahnya ghalaz, pakai to atau dha di buku itu? Hah? Dha ya. Ghalaz tebal bid'ahnya. Plus dakwah, ngajak pula. Udah bid'ahnya besar plus ngajak pula. Bid'ahnya Rafidhah, ngajak kepada Rafidhah pula dia. Tajannub al-akhdhu anhu, maka dijauhi. Difahami? Wa mata jam'al khiffa wal kaf akhadhu anhu wa qabilu, maka tatkala itu perawi mengumpulkan bid'ah yang ringan dan tidak mengajak, ditahan bid'ahnya untuk dia pribadi, akhadhu anhu, mereka para ulama masih mengambil riwayatnya, wa qabilu, masih menerimanya. Jelas? Nah, di sini ikhwan ada kesimpulan, ya, kesimpulan tentang kebid'ahan. Nah, ana baca keterangan Syekh Ali Ar-Razihi di bawah, ya. Ini pembahasan hukum meriwayatkan atau mengambil riwayat dari mubtadi', ahlul bid'ah. Jelas? Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat, dan hukum mengambil riwayat dari ahlul bid'ah boleh ataukah tidak. Di sini ada kesimpulan dari Syekh Ali Ar-Razihi. Kata beliau, wa hasilu aqwali ahli ilmi fi raddi riwayatil mubtadi' wa qabuliha kama yali. Kesimpulan dari keterangan para ulama dalam menyikapi penolakan dan penerimaan dari riwayat ahlul bid'ah sebagai berikut. Riwayat ahlul bid'ah diterima atau ditolak. Kalau kita baca keterangan al-Imam Az-Zahabi, merinci apa enggak? Yang bid'ahnya besar
udah ngajak pula, udah jangan diambil riwayatnya, jangan diambil ilmunya. Kalau bid'ahnya ringan dan tidak ngajak, boleh diambil. Jelas? Kita baca keterangan. Al-qaul awal, pendapat pertama, ulama pun ikhtilaf. Pendapat pertama, man riwaya anil mubtadi'ah qat'an, menolak periwayatan dari alul bid'ah qat'an. Dah. Secara pasti tolak. Tidak ada tawar-menawar. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi Syarah al-Ilal, Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan dalam Syarah Ilal, dzukira an Ibnu Sirin wa hukiya nahwu an Malik wa Ibnu Uyainah wal Humaidi wa Yunus ibni Abi Ishaq wa Ali ibni Harb wal Hasan wa ghairihim. Pendapat pertama, pendapat yang dinukilkan dari Muhammad bin Sirin, Imam Malik, Ibnu Uyainah, Al-Humaidi, Yunus ibnu Abi Ishaq, Ali ibnu Harb, dan Al-Hasan Al-Basri menolak riwayat dari ahlul bid'ah secara mutlak. Mau bid'ahnya besar, bid'ah kecil, mau ngajak kepada kebid'ahan atau tidak ngajak, pokoknya riwayat ahlul bid'ah jangan diambil. Titik. Jelas? Al-qaulul awwal. Wasani at-tafsil. Riwayat yang kedua atau qaul yang kedua merinci. Wa huwa man kana da'iyatan ila bid'atihi la yuqbal. Orang yang dia adalah dai, ngajak kepada kebid'ahannya, jangan diterima. Wa ghairu da'iyah yuqbal. Kalau dia bukan dai, diterima. Ini ustadz kiai bukan dia? Oh, dia ternyata dai kondang ini. Terus ngajak pula dia ke bid'ah-bid'ahan. Jangan diterima riwayat dia, ilmu dari dia. Qala al-Khatib fil Kifayah wa Ibnu Shalah fi ma'rifati anwa' ulumil hadis wa huwa mazhabu katsirin min ahli ilmi. Ini mazhab katsir min ahli ilmi. Qultu minhum Abdurrahman ibnu Mahdi wa Abdullah ibnu Mubarak wa Yahya ibnu Ma'in wa Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Jelas? Itu ulama-ulamanya ada ya. Wa adhafa Ibnu Daqiq al-Aid ila hadzal qaul kama sayati annahu la yuqbal fid da'i illa idza lam yakun dzalika al-hadis illa indahu. Namun Ibnu Daqiq al-Aid menambahkan, dai yang mengajak kepada kebid'ahan, riwayat dari dia tersebut tidak boleh diterima. Ya. Tidak boleh diterima kecuali apabila tidak ada riwayat kecuali dari jalan dia saja. Jangan ngambil ilmu dari ahlul bid'ah. Kalau dia dai, kalau dia tokoh, kalau dia pentolan, kalau dia pendakwah. Tapi kalau tidak ada lagi yang bisa kecuali dia, masih dibolehkan. Wa adhafa ba'dhum aidan annahu yuqbal min ad-da'iyah idza rawa ma yaruddu bid'atahu. Sebagian ada yang menambahkan, diterima riwayat dari ahlul bid'ah itu kalau riwayatnya membantah bid'ah dia sendiri. Ada, ingatlah ini pembahasannya perawinya apa? Thiqah loh. Maksudnya tuh udah apa namanya? Hafalannya kuat. Jelas? Nyambung? Faham Dokter Fikih? Kita pembahasan di sini kan dobet thiqah itu kan ada dua. Ada adalah, ada dobet. Dobetnya bagus ini. Lah kalau antum ini nanti salah paham mana? Udah alul bid'ah, dobet nggak bagus. Antum mau ambil pula, katanya itu Ustaz khilaf. Yang dikhilafkan ulama ini tadi dobetnya bagus gitu loh, difahami? Jelas? Ini yang mereka pembahaskan, ini dobetnya bagus. Nah, ilmunya bagus, dia hafalannya bagus gitu loh. Anda belajar di mana? Di situ Ustaz. Apa yang dia bisa? Bahasa Arab juga nggak bisa, dia nggak bisa, ngaji juga belepotan, dia bukan pakar qiraah, bukan pakar bahasa Arab. Antum belajar, ya tambah peran antum, ya doif atas doif yang gurunya antum tadi, jelas? Kemudian wa adhafa akharun annal mubtadi ghairu da'i aidan la yuqbal ala itlaqi bal yuraddu aidan idza rawa ma yashuddu bid'atahu. Sebagian mengatakan itu kalau riwayatnya dia tadi
menguatkan bid'ahnya, jangan diterima. Jadi kalau dai tadi katanya mereka riwayatnya cuma ada pada dia saja, kemudian tidak menguatkan kebid'ahannya, kemudian riwayatnya tersebut justru membantah bid'ah dia, maka kita terima. Tapi kalau menguatkan bid'ah dia, jangan kita terima. Jelas? Al-qaul as-salis, pendapat yang ketiga, tuqbal riwayatu man kanat bid'atuhu sughra, kalau bid'ahnya kecil diterima. Wa turaddu man kanat bid'atuhu kubra, kalau bid'ahnya besar ditolak. Wa hadza tarjihul musannif, ini tarjihnya Ibnu Hazm Az-Zahabi. Az-Zahabi mengatakan famata jama'al ghalaz wa mata jama'al khiffah, ini kan bedakan besar dan kecilnya bid'ah. Al-qaulur rabi, yang keempat. Nah, yang keempat ini, anna man kana sadiqal lisan min ahlil bid'ah tuqbal riwayatuhu wa yuhtajju bihi. Perawi-perawi yang dia ahlul bid'ah, kalau lisannya jujur, sadiqul lisan, ya, diterima riwayatnya, bisa dijadikan hujjah riwayat dia. Hadza qaulul Khatib al-Baghdadi, ini juga qaul Khatib al-Baghdadi. Wa alaihi sahih al-Bukhari, ini juga ada padanya Sahih Bukhari, wa Muslim wa ghairuhum minal musannifin. Seingat ana dalam Sahih Bukhari ya ikhwan, ada riwayat Imran ibn Khittan. Siapa Imran bin Khittan? Khariji ya. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Fa inna kutubahum tafihah, ya, beriwayat anil mubtadi'ah, karena kitab-kitab mereka ini penuh berisi ada riwayat dari ahlul bid'ah. Wal i'timad alaihim, dan mereka bersandar dengan riwayat tersebut. Ada, mereka ambil. Namun dengan ketentuan shadiqul lahjah, shadiqul lisan. Wa huwa tarjih Ibn al-Wazir wa San'ani, wa hadzal qaul la yakadu yukhalif al-qaul bi anna riwayat al-da'iyah turad. Nah, qaul ini juga hampir-hampir dikatakan tidak menyelisih pendapat yang menyatakan riwayat dai itu ditolak. Riwayat yang mana? Pendapat yang mana? Pendapat yang kedua, ya, pendapat kedua tadi. Jadi intinya pendapat keempat sama pendapat kedua ini bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan, ya. Li'annahu la ya'lam minad du'at ilal bid'ah shadiqan, dikarenakan la yu'lam, tidak bisa dikenali, tidak bisa diketahui ada dai bid'ah itu yang jujur. Kalau dai yang nyerukan itu tidak bisa dipercaya kejujurannya, difahami? Waqad qarrara hadzal qaul al-'allama al-mu'allimi fi kalamin tawil fi at-tankil. Ini dibahas panjang lebar oleh al-Imam al-Mu'allimi, Abdurrahman al-Mu'allimi al-Yamani, dalam kitab At-Tankil. Wa huwa man gharrara fawaidahu farji' ilaihi wanzur tafasil hadhil aqwal fi ta'liqi syara' ilal. Kemudian wa hunaka umurun yanbaghi ay tafattun laha fi riwayatil mubtadi qabla an-nazar fil khilaf fi qabuli wa raddihi wa hiya. Namun di sana ada perkara-perkara yang selayaknya antum peka di dalam meninjau riwayat mubtadi tadi, ya, harus diperhatikan sebelum menerima atau menolaknya. Jelas? Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik-baik. Ada berapa itu? Atau paham dulu sampai sini? Jelas? Intinya ada 4. Ya? Nah, paham sampai sini? Nanti yang sisanya mungkin kita lanjutkan besok. Jelas ya? Ada rincian. Terus yang mana yang lebih kuat? Wallahu alam, kalau ana amatin antara kaul kedua dan kaul keempat itu lebih selamat, ya, lebih memperketat. Namun ada ketentuan yang berikutnya yang perlu diperhatikan dalam bab ini. Insya Allah mungkin kita jelaskan besok, ya. Masih ada waktu kita mengkaji kitab Adab Thalibul Ilmi.